Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati Tuhan. Kita berjumpa kembali dengan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita membacanya, marilah kita bersatu dalam doa. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi kabar baik bagi kita di pagi hari ini tertulis di dalam Yeremia pasal 1 ayat 10. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Idama hupabakit doho sadarion, mangaranapi akka bangso dohot akka harajaon, laho mangurati dohot maniapon, mangago dohot mangaloha, paulihon dohot manuan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita semua memiliki panggilan yang berbeda-beda dan sesuai dengan rencana Tuhan. Panggilan Tuhan kepada Yeremia sebagai nabi bagi bangsa Israel memiliki dua tugas yang berlawanan, yaitu menghukum dan memulihkan. Pada waktu itu bangsa Israel sedang mengalami kemerosotan rohani, ketidaktaatan, kejahatan, kedurhakaan, penindasan, dan berbagai jenis penyimpangan terjadi di mana-mana. Bahkan Yeremia menggambarkan bangsa Israel seperti istri yang tidak lagi setia kepada suaminya yang melakukan perzinahan. Hukuman mestilah dinyatakan dan terlihat melalui simbol 4 kata kerja, yaitu mencabut, merobohkan, membinasakan, dan meruntuhkan. Namun berlanjut dan dilengkapi dengan simbol pemulihan, yaitu dengan kata kerja membangun dan menanam. Bangsa Israel yang rusak mestilah dirobohkan sebelum Allah memulihkan dan membangun kembali. Kehancuran yang dialami bangsa Israel bukan hanya kehancuran kota, rumah, dan ladang, melainkan juga kehancuran kehidupan, kebahagiaan, dan harga diri dengan Tuhan izinkan kalah dan terbuang ke Babilonia. Namun firman Tuhan hari ini membangun dan menanam adalah simbol keselamatan dan pemulihan, kebalikan dari mencabut dan merobohkan yang adalah simbol penghakiman dan penghukuman. Saudara yang diberkati Tuhan, keenam kuasa itu juga sangat relevan untuk kehidupan kita orang percaya masa kini. Kita dapat mencabut rasa takut dari diri kita dan keluarga kita. Kita dapat merobohkan kepercayaan yang salah mengenai sesuatu hal, membinasakan keinginan-keinginan daging yang dapat merusak, meruntuhkan kuasa-kuasa kegelapan, dan sebaliknya membangun kedamaian dan kesejahteraan dan menanamkan kepercayaan maupun semangat hidup. Karena itu, saudara yang diberkati Tuhan, kuasa menanam dan membangun ada di dalam diri kita masing-masing. Meskipun kita merasa hidup kita teramat berat dan seolah-olah Tuhan sedang mengizinkan penghukuman dan kehancuran ekonomi, kesehatan, dan kedamaian, bahkan kesejahteraan di tahun yang sulit ini, mari kita belajar dari hambanya Yeremia bahwa kita pun punya kuasa untuk membangun dan menanam pemulihan dan keselamatan kembali. Meskipun tugas panggilan kita teramat berat, baik di tempat kerja, di keluarga, dan di organisasi yang sedang kita ikuti, percayalah, Tuhan mengenal dan tahu kelemahan kita. Ia terus memperlengkapi agar kita berani menjadi utusannya dan untuk memberitakan keselamatan dan pemulihan. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, sungguh kami sangat bersyukur di pagi hari ini kami masih merasakan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami yang terus-menerus menyertai hidup kami ini. Sungguh kami sangat bersyukur Tuhan, Engkau membangunkan kami di malam hari yang panjang ini
dan memberkati istirahat kami yang cukup, dan melanjutkan kasih setiamu dengan memberikan hari yang baru, nafas kehidupan dan semangat yang baru. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami pagi hari ini melalui renungan kami, bahwa kami pun memiliki panggilan yang berbeda-beda sesuai dengan rencana dan rancangan Tuhan. Karena itu Tuhan, kami boleh percaya bahwa Tuhan memberikan kuasa di dalam hidup kami untuk menyatakan keselamatan dan pemulihan, bahkan juga mematahkan segala kuasa-kuasa yang boleh merubuhkan, menghancurkan, dan yang merusak iman kehidupan kami. Karena itu Tuhan yang maha baik, kami boleh yakin dan percaya kemanapun Tuhan tetapkan kehidupan kami, bagi di tengah-tengah keluarga kami, di tempat kerja kami, bahkan di organisasi yang Tuhan percayakan, kami boleh bertumbuh bersama-sama. Kami boleh tahu bahwa Tuhan begitu mengenal akan kelemahan kami, sehingga Engkau memanggil kami bukan karena kelayakan kami, tetapi karena Tuhan mau melayakkan kami dan memperlengkapi kami untuk menjadi utusan Tuhan, memberitakan keselamatan dan pemulihan. Ya Tuhan Allah Bapa, kuatkan kami, berikan kepada kami pundak yang kuat dan lidah seorang murid untuk boleh mengerjakan tugas panggilan dari Tuhan. Kami boleh berangkat hari ini mengerjakan segala kegiatan kami dengan mengandalkan bahwa Tuhan terus memperlengkapi kami, dan kami pun tahu dan percaya tidak akan Engkau biarkan dipermalukan oleh kelemahan kami, sebab kami memiliki Tuhan yang hebat, Tuhan yang tidak akan membiarkan kami malu, tetapi Tuhan yang akan memakai kami menjadi alat Tuhan, sehingga nama-Mu akan semakin dikenal di seluruh bumi. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, selamat beraktivitas bagi kita dalam satu hari ini. Tuhan Yesus menyertai. Shalom.